Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan pelajaran bab puasa menggunakan kitab Fathul Mu'in karangan Al-Allamah Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. La yafturu, tidak batal, atau la yuftiru, tidak membatalkan siapa orang biribikin dengan sebab liurnya tahirin yang bersih, sorfin yang masih murni. Jadi kalau ada seseorang yang berpuasa ketika menelan ludahnya, liurnya yang masih bersih ataupun yang masih suci. Apa maksudnya bersih, suci atau murni lah gitu. Sorfin maksudnya ay khalisin, yang murni lah gitu, belum tercampur apa-apa. Ibtalahu, yang ia telan orang berpuasa itu menelannya. Min ma'danihi, dari pabriknya, pusat air liur pembuatannya, itulah pabriknya lah gitu. Wahwa, dan dia pabriknya itu, ma'dan itu jami'ul fami, itu keseluruhan mulut. Walau ba'da jami'ihi, sekalipun ada orang itu setelah mengumpulkannya liur itu, alal asahi, atas pendapat yang paling kuat. Ketika puasa liurnya masih murni, walaupun kita kumpulkan lalu kita masukkan, itu tidak membatalkan. Wa in kana binahwi mustakan, sekalipun ada itu mengumpulkan itu dengan semisal kayu. Mustakan ini kayu apa? Ini kayu ini, tapi saya nggak tahu kayu apa ini. Maksudnya apa hubungannya kayu dengan mulut? Misal kita kalau menggigit sesuatu kan dengan gigi, ya, kita gigit. Nah, karena tidak bergerak mulut kita karena menggigit dengan gigi, kedua gigi itu nanti akan cepat terbentuk liur-liur gitu. Kalau kita gigit barang yang agak keras lah gitu, lagi kita gigit, kita diamkan, gigit aja, nanti otomatis liur itu akan tercipta lah gitu di pabriknya. Mungkin itu maksudnya. Amma law ibtalahu, adapun sekira menelan ia orang berpuasa itu riqan, akan liurnya. Ijtama, yang terkumpul bila fi'lin, dengan tanpa dikumpulkan, artinya terkumpul secara alami lah gitu. Fala yadurru qat'an, maka tidak membahayakan itu secara pasti. Wa kharaja bi tahiril mutanajjisi, dan keluar dari istilah at-tahir, suci yang terkena najis, liur yang bersih yang terkena najis. Binahwi damilasatihi, dengan seumpama darah gusinya. Fayafturu, maka batalah puasanya. Bibtilaihi, dengan sebab menelannya. Kalau ada liur yang tercampur dengan darah gusi lalu kita telan, maka batalah puasa kita. Wa insopa, sekalipun air liur itu sudah menjadi jernih kembali, tetapi karena ada darah yang bercampur dengannya, maka tetap batal. Begitu katanya. Walam yabqa fihi, dan tidak tersisa padanya liur itu asarun, bekas darah, maksudnya mutlakon, secara mutlak. Lamma haruma ibtila'uhu, manakala haramlah menelannya liur, litanajjisi, karena
Karena mutanajisnya ia liur, karena tercampur darah, soro jadilah liur itu bimanzilati ainin ajnabiyatin. Maka menempatilah posisi ludah liur yang terkena najis itu menempati posisi ain yang asing, benda asing. Jadi dianggap benda asing. Qala syekhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar, wa yazharul afu, dan tampaklah kemaafan. Jadi dimaafkan amman ubtuliya bidamilasatihi, dari orang-orang yang diuji dengan terus-menerus berdarah gusinya, terjadi pendarahan, bihaitsu, dengan sekira la yumkinuhu, tidak memungkinkan ia orang yang shaim al-ihtiraza, menghindar anhu, daripadanya darah, bisa dikembalikan kepada darah atau dikembalikan kepada liur, tetapi liur yang kena darah. Wa qala ba'duhum, kita ulang sedikit. Jadi tidak memungkinkan ada orang yang punya penyakit gusinya itu selalu berdarah. Jadi ketika puasa, ketika ia menelan liurnya, ya agak sulit tidak tercampur dengan darah yang selalu menetes, atau tidak menetes seperti air gitu, tapi sedikit-sedikit. Jadi kalau seperti itu dimaafkan karena tidak bisa menghindar. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka para ulama, mata ibtala'ahu, kapanpun ia menelannya liur orang yang berpuasa itu, al-mubtala, yang diuji bihi, dengannya darah, ma'a ilmihi, beserta ia tahu dengannya hukumnya itu, bihi, dengannya darah. Nah, ini banyak kembali ini. Jadi dia itu tahu hukumnya berpuasa, yang ia menelan liurnya yang terkena darah itu dengan seperti itu, walaysa lahu, dan tidak ada baginya anhu, daripadanya liurnya itu, budun, itu kesempatan terbebas dari darah, ataupun ia tidak mempunyai kesempatan daripada darahnya terus yang keluar, jadi tidak ada kesempatan gitu. Fasumuhu sahihun, maka bermula puasanya orang yang seperti itu sah. Jadi ini sangat menyulitkan jadinya kan kalau terjadi pendarahan. Wabis sorfi, dan keluar dari kata-kata istilah sorfi yang murni itu, al-mukhtalit, yang tercampur, bitahirin, tercampur liur itu dengan sesuatu yang lain tetapi suci, akhar, bitahirin akhar, fayafturu, maka batalah man ibtala'a riqan, orang yang berpuasa yang menelan riqan, akan liurnya, mutaghayiran, yang sudah berubah. Jadi batal dia kalau dia tercampur dengan benda yang suci. Bihamrati nahwi timbalin, dengan seumpama bercampur dengan merahnya apa ya, timbal ini ya. Dengan merahnya timbal. Wa in ta'assara izalatuha, meskipun sulit oleh izalatuha, menghilangkannya timbal atau menghilangkannya merah. Tahu saya nih gimana mengartikan timbal. Lanjut. Au bisabghi khaitin, atau iya gimana nih, yang bercampur liur dengan yang benda suci itu dengan warna benang, fatalahu, yang ia pintal benang itu, bifamihi, dengan mulutnya shaim,
wabimin ma'danihi, dan dari ma'dannya itu. Ma idza kharaja minal fami. Enggak, bukan begitu. Jadi selesai dia. Kita ulang sedikit. Bisabghi khaytin fatalahu bifamihi, atau bercampurnya dengan warna benang, fatalahu yang ia pintal benang itu, bifamihi dengan mulutnya Shaim. Jadi kalau ada orang yang memintal benang, mungkin di sini ada tukang pintal saat zamannya Mu'allib. Jadi orang memintal benang, jadi pakai mulut, jadi terkena benang itu dengan air liurnya, lalu ditelan, nah itu batal itu. Wabimin ma'danihi, dan keluar dari kata-kata min ma'danihi itu, ma idza kharaja, sesuatu yang apabila keluar, ma itu minal fami, dari mulut, la ala lisanihi, bukan atas lisannya. Walau ila zahiris syafati, jadi walaupun keluar liurnya itu ke bagian luar bibirnya. Tsumma raddahu bilisanihi, kemudian ia mengembalikan liur itu dengan lisannya. Apa bahasanya? Jadi lidahnya keluar sedikit lalu dimasukkan. Apa bahasa Indonesianya itu ya? Wa batala'ahu, dan ia menelannya dengan bantuan lidahnya itu. Nah, makanya kalau seperti ini maka batal puasanya. Jadi liurnya sampai ke luar bibir. Luar bibirnya itu terus sudah di luar, dimasukkan lagi dengan lisannya, dengan lidahnya. Nah, itu batal ya. Berbeda jika yang keluar liur itu keluar dari lisannya. Ini bukan bibirnya ya. Yang keluar itu air liur itu keluar dari lisannya. Dia mengeluarkan, apa bahasa Indonesia mengeluarkan lidah ya? Kalau bahasa sini terlak lah gitu namanya, tapi bahasa Indonesia apa ya? Tapi terlak itu juga kurang pas. Terlak itu untuk menghina, bukan menghina, untuk bermain. Susah sekali bahasanya ini. Lanjut sudah. Balla khaitan, atau ia membasahi sebuah benang, siwakan, atau membasahi sebuah siwak, biriqihi, dengan lidahnya Shaim ini. Bima'in, atau ia membasahi siwak ataupun benang itu dengan air, faraddahu, lalu ia mengembalikannya benang dan siwak ila famihi, kepada mulutnya, dan yang dikembalikan itu benang dan siwak itu rutubatan, itu masih dalam keadaan basah, tanfasilu, yang menetes, wa batala'aha, dan ia menelannya barang-barang itu, fayafturu, maka batalah apa yang ditelan itu. Kenapa? Karena barang yang ditelan itu seperti benang yang basah dengan air liur, ataupun air bukan dari liur, air bersih lah gitu. Tapi kan itu benda luar itu. Jadi ketika dimasukkan kembali ke mulut, jadi nanti takutnya terhisap, jadi itu nanti bisa membatalkan. Bi khilafi ma law lam yakun, berbeda jika tidak ada alal khayti, tidak ada di benang itu, atas benang itu, ma yanfasilu, sesuatu yang menetes, liqillatihi, karena sedikitnya airnya. Nah, jadi kalau kan tadi benangnya itu basahnya ya basah standar lah, basah yang bisa menetes kan katanya. Nah, kalau ada dia benangnya itu
mayan fasilu tidak menetes karena sedikitnya air, berarti ini agak kering lah gitu kan. Awli usri, atau sudah diperas ianya air yang menetes. Awli li jafafi, atau karena sudah mengering barang-barang yang di atas disebutkan itu. Fa innahu la yadurru, maka sungguh ianya itu la yadurru, tidak membahayakan. Ka'atsari ma'il madmadati, seperti bekasnya air yang dikumur-kumur. Wa in amkana majjuhu, sekalipun memungkinkan olah melepehkannya, li usri taharruzi anhu, karena susah menghindar daripadanya sisa air itu. Nah, kan kalau kita berkumur, air kumur-kumur itu meskipun sudah kita lepehkan semuanya, itu pasti ada sisanya. Tidak mungkin langsung hilang semuanya. Nah, tapi tetap saja itu dikatakan sudah kering lah gitu. Yang tersisa anaknya idap-idapnya lah gitu, apa bahasa Indonesia ini. Idap-idapnya itu, rasa-rasanya itu sudah kering lah. Yang tersisa yang basah di dalam mulut itu dari liur kita sendiri. Meskipun itu sebenarnya ada saja air madmadah itu bukan air liur, tapi itu karena sudah sedikit lah ya, mungkin dimaafkan jadinya. Fala yukallafu tanshiful fami anhu, maka tidak dibebankan mengelapnya mulut daripadanya yang mutanajis. Far'un, ini satu cabang. Law baqiya ta'amun baina asnanihi, jika tersisa makanan di antara sela-sela giginya, fajara bihi raqiquhu, maka mengalir dengannya sisa itu liurnya, maksudnya tidak sengaja menelan, bitabihi dengan sendirinya lah, dengan alami gitu. Ia mengetahui, ia makan, tetapi masih sisa-sisa ada makanan di giginya itu, maka mengalir dengannya sisa itu air liurnya, bitabihi, dengan alami. Maksudnya ia menelannya itu dengan tidak sengaja. Wala biqasdihi, dan tidak disengaja. Lam yaftur, maka tidak membatalkan. Ada sisa makanan di sela-sela gigi, tidak sengaja ditelan bersama air liurnya, maka tidak batal. Ina ajazat an tamizihi, jika tidak mampu daripada memilahnya liur dan sisa makanan. Wa majjahu, dan ia wa majjihi, atap kepada tamizihi, dan lemah daripada melepahnya. Wa in taraka at-takhallula lailan, sekalipun ia meninggalkan akan menyuit-nyuit giginya lailan pada malam hari, ma'a ilmihi, beserta ia tahu, bibaqaihi, dengan ada sisanya makanan itu, wa bijarayani, dan mengetahui dengan mengalirnya riqihi, liurnya orang yang shaim, bihi, dengannya sisa, naharan, pada siang hari. Li'annahu, karena bahwasanya ia orang, innama yukhatabu bihima, sungguh ianya orang itu dihitop bihima, dengan keduanya, memilah dan melepehkannya. Atau kemana kembalinya di bihima ini? In qadara alaihima, jika mampu atas keduanya memilih dan melepah. Hala sami, pada keadaan ia berpuasa. Lakin, akan tetapi, yuta'akadu, dikuatkan, at-takhallulu, akan menyuit-nyuit giginya ba'da tasahuri, itu setelah sahur.
disunahkan, dianjurkan gitu, dikuatkan untuk agar nanti siang harinya itu tidak mengganggu sisa makanannya itu. Walaupun itu tidak sehat juga, itu bisa menyakiti gigi nanti. Amma idza lam ya'jiz, adapun apabila ia tidak mampu. Maksudnya mampu ini ya. Soalnya yang ajiz itu tidak mampu, artinya dimasuki amil jazam lam ya'jiz, tidak mampu ya berarti mampu. Min dikali min itu jadi plus. Benar nggak itu? Benar nggak min kali min plus itu? Pokoknya bisa lah artinya ini. Lam ya'jiz, ya mampu lah gitu. Al ibtalahu, atau menelannya ia saim qasdan, itu sengaja, fa innahu muftirun, maka sesungguhnya yang demikian itu membatalkan. Artinya kalau dia sengaja memakan sisa makanannya itu sisa makanannya yang di gigi itu, jika sengaja maka batal lah gitu, jazman secara pasti. Wa qawlu ba'dihim, dan bermula perkataan sebagian mereka, siapa para ulama, yajibu ghuslul fami, membersihkan mulut, mimma akala, dari sesuatu yang ia telah makan, lailan pada malam hari, atau mimma ukila, dari sesuatu yang telah dimakan lailan pada malam hari. Wa illa, dan jika tidak, aftara, maka ia membatalkan. Ini ada perkataan yang lebih tegas berarti ini. Berarti kalau dia sahur menurut sebagian para ulama di sini kan. Jadi kalau ketika sahur itu harus membersihkan gigi, harus sikat gigi. Kalau masih ada makanannya tidak bisa hilang dengan sikat gigi, ya harus disuit berarti ini. Ini kata sebagian para ulama, mewajibkan membersihkan sisa-sisa makanan. Raddahu syekhuna, akan tetapi menolak pendapat sebagian ulama, akan menolak akan pendapat sebagian ulama ini oleh guru kami syekhuna. Jadi ada yang menolak, ada yang mewajibkan. Ya begitulah di dalam ilmu fikih. Wala yafturu, dan tiadalah batal bisa bakima'in, dengan terlanjurnya air, jawfa muqtasirin, yang masuk ke rongga orang yang mandi, an-nahwi, dari semisal janabatin, dari semisal orang yang mandi janabah. Ada orang mandi janabah, kahaidin wa nifasin, seperti mandinya haid dan nifas. Nah ini saya tidak mengerti nih. Kenapa orang yang kalau janabah saja itu masih bisa lah. Mungkin gini. Mungkin ya. Kalau janabah ini masih bisa. Ada orang laki-laki ya sebelum sahur itu dalam keadaan junub misalkan, tetapi dia tidak mandi ketika mau subuh. Ketika subuh kan udah masuk wajib menahan, nah dia mandi. Nah mungkin kalau junub bisa saja orang yang junub itu berpuasa nih. Kalau orang haid itu gimana ya? Gimana orang haid itu kok di sini disebutkan tidak batal? Ya pasti batal kalau bahkan ada wajib puasa haid itu kan. Atau mungkin begini maksudnya. Jadi tengah malam ada orang yang haid misalkan, tetapi sebelum sahur putus haidnya atau nipasnya misalnya kan. Nah berarti esok harinya itu wajib puasa kan. Nah setelah sahur, salat subuh itu sudah masuk salat subuh, berarti dia mandi mungkin ini. Soalnya kalau tidak begitu ceritanya tidak akan berpuasa orang-orang perempuan ini. Jadi teman-teman yang mengerti tentang ini coba komentar di kolom komentar. Dan tidaklah batal dengan seterlanjurnya air kepada rongga orang yang mandi daripada orang yang junub. Kahidin wa nifasin, seperti haidnya, seperti puasanya seperti mandinya orang yang haid, wa nifasin, dan nifas. Idza kana al-iqtisalu, apabila ada mandi itu bila inggimasin, dengan tanpa menyelam, fil ma'i, di dalam air.
Falau ghusala maka jika membasuh orang shaim wazunaihi akan kedua telinganya fil janabati di dalam mandi janabah fasabaqal ma'u maka terlanjur air masuk ke telinganya min ihdahima daripada salah satu dari keduanya lijawfi ke rongganya shaim lam yaftur maka tidak batal. Tetapi ingat ini mandi dengan tanpa menyelam. Kalau menyelam itu batal. Wa in amkanahu sekalipun ada memungkinkan ia imalatu ra'si olah memiringkan kepalanya awil guslu qabla fajr atau mandi sebelum fajar. Kama idza sabaqal ma'u sebagaimana apabila terlanjur air ila dakhili kepada bagian dalam lil mubalaghati kepada bagian yang bersangatan fi ghuslil fami pada membasuh mulut al mutanajjis mulut yang terkena najis liwujubiha karena wajib keduanya membasuh yang terkena najis dan apa ini kepada membersihkan mulut yang terkena najis dan menyampaikan air ke dalam rongga mungkin ini. Kan kalau itu wajib itu. Tapi tidak terlalu dalam lah gitu. Bikhilafi berbeda apabila idza iktasala munghamisan. Berbeda apabila sesuatu yang ia mandi munghamisan sambil menyelam. Fasabaqal ma'u maka terlanjur air ila batinil udhuni kepada bagian dalam telinga awil anfi atau bagian dalam hidung fa innahu yafturu maka yang demikian itu yafturu batal atau yuftiru membatalkan. Walau fil ghuslil wajib walaupun pada mandi wajib. Li karahatil inghimas karena makruhnya menyelam. Makruh menyelam ketika berpuasa. Kasabaqama ilmadmadati sebagaimana sampainya air ketika berkumur-kumur bil mubalaghati dengan bersangatan ilal jafi kepada rongga. Nah, ma'a tadzakkurihi berserta ingatnya lisami berserta ingatnya lisami bagi berpuasa. Wa ilmihi dan mengingat ia mengetahui ba'da masyru'iyatiha setelah dilakukan puasanya. Bi khilafi berbeda dengan bila mubalaghah. Berarti kalau mubalaghah berkumur-kumurnya itu dapat membatalkan. Bi khilafi bila berbeda dengan bila mubalaghatin. Berbeda dengan tidak bersangatan. Wa kharaja biqauli dan keluar dari perkataanku annahu janabatul ghusli dari semisal mandi janabah al masnun yang disunahkan. Gini. Wa kharaja dan keluar dari perkataanku annahu janabah dari semisal janabah itu al-ghuslul masnun ini masnun naat kepada al-ghuslu fa'il kharaja. Dan keluar oleh mandi yang disunahkan itu dengan perkataanku dari semisal janabah. Wa ghuslu tabarrudi dan mandi untuk berdingin-dingin. Jadi hanya sekadar untuk tidak pakai panasan saja. Nah, kalau hanya sekedar gini terlalu masuk fayabturu maka membatalkan. Bisa baqima'in fihi dengan sebab terlanjurnya air padanya jauf walau bila inghimasin walau tanpa menyelam. Jadi hati-hati teman-teman yang kehidupannya di laut, kalau mau mandi gimana nanti ya pasti menyelam dia. Itu tetapi kalau dia hidup di laut belum tentu kan dia tetap hidup di darat. Iya, pasti ada WC atau bisa mandi dengan gayung lah gitu. Bisa saja nanti dia akal-akalin. Biar tidak hilang
anunya biar tidak batal puasanya. Semoga ada manfaatnya. Mohon koreksinya jika ada kesalahan di dalam mafhum dan i'rab, salah bacaan di dalam kaidah bahasa Arab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.